Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, kali ini bukan tentang perbaikan, tapi ini nggak kalah penting, khususnya buat teman-teman yang masih baru di dalam dunia perbaikan. Oke, apa itu bang? Nih, kali ini kita akan selangkah lebih dekat dengan MOSFET. Karena kenapa? Saya yakin hampir 60% subscriber saya belum mengetahui cara mengukur MOSFET ini gimana yang benarnya. Jadi pilihan teman-teman hanya dua. Pertama, silakan close video ini jika menurut Anda nggak penting. Kedua, ambil kopi, ambil rokok, fokus. Karena nggak ada pilihan ketiga, untuk skip video percuma dilihat kalau nggak ngerti. Oke, halus ya, halus. Sebelum kita memulai penganalisan MOSFET ini, saya sedikit jabarkan. MOSFET ini sama seperti transistor, cuma beda pin-pinnya. Kalau untuk MOSFET, G, D, dan S, gate, drain, dan short. Jadi apabila kita menganggap ini adalah sama seperti ini, kita mengandai-andai, ini sama seperti sebuah pintu yang membuka tutup, dan yang mana membuka dan yang mana menutupnya. Jadi masing-masing fungsinya nih, baik pin 1, 2, dan 3 ini harus benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Di saat membuka dia harus membuka, dan di saat menutup dia harus menutup. Oke, fokus, fokus, fokus. Ayo kita mulai. Jadi buat teman-teman yang tadi, ya Allah, ini yang tadi saya bilang, ini sama seperti anggaplah kita umpamakan sama seperti pintu, ada saatnya membuka, ada saatnya menutup. Itulah MOSFET, dan teman-teman harus benar-benar bisa mengukurnya. Karena kenapa? Hampir rata-rata regulator sekarang menggunakan MOSFET dan tidak lagi menggunakan transistor, kecuali hanya mesin Cina saja. Jadi nih, kaki pertama dan kaki kedua, nih fokus, fokus, fokus. Nih untuk kaki pertama dan juga kaki kedua, ini adalah kontrol buka tutupnya. Nih teman-teman. Dan ini nih, kaki kedua dan kaki ketiga adalah yang menentukan apakah ini terbuka atau tertutupnya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Ini dua, anggaplah ini sebuah engselnya untuk membuka dan menutup. Dan ini duanya adalah untuk yang terhubung dan tidaknya. Di saat pintu terbuka kita terhubung, dan di saat pintu tertutup kita benar-benar nggak terhubung, karena kita nggak tahu di belakang pintu ada apa. Apakah ada anak macan atau anak kebo. Oke, halus ya, halus. Oke teman-teman, fokus, fokus, fokus. Ntar saya besarkan dulu. Cat, ini ngeblur jasa. Oke, maaf handphone saya yang kebagusan. Oke, jadi terserah mau di skala 1 atau skala 10. Oke, fokus ya. Oke, ntar saya kalibrasikan dulu. Oke teman-teman, saya sesuaikan dulu gambarnya. Jadi MOSFET pun ada dua tipikal N channel dan juga tipikal P channel. Nah, kalau ini tipikal N channel atau negatif channel ya, seperti itu teman-teman. Jadi bukan cuma transistor, ada PNP dan NPN, ini juga ada N dan juga P. Jadi seperti itu nih teman-teman. Silahkan dilihat cara mengukur sebuah MOSFET seperti ini. Ntar saya benggangkan dulu supaya teman-teman bisa mengerti. Nih teman-teman, tolong dilihat. Nih, ini tertutup karena kenapa? Jarum nggak berjalan, tertutup, jarum nggak berjalan. Dan di saat kita aktifkan pintunya, ketika kita buka pintunya, preok seperti itu,
Nih, cara membukanya seperti ini. Nih, tinggal kita geser ke samping. Jak. Dan ini pintunya pun terbuka. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Nih, pintunya terbuka. Dan di saat kita kunci lagi, untuk menguncinya cukup ini ditaruh ke depan. Tek, maka ini akan nih seperti ini, maka ini akan terkunci. Tuh, terkunci teman-teman, nggak bergerak sama sekali. Tapi apabila kita aktifkan lagi seperti ini, truk. Nah, maka pintu akan terbuka lagi. Nah, seperti itu. Ini berarti MOSFET yang amat sangat layak. Jadi buat teman-teman, nih cara mengukur MOSFET saya ulangi, tolong diperhatikan. Kalau untuk yang tipikal N channel, nih teman-teman, probe hitam patokannya ada di tengah. Nah, untuk probe ini kita lihat ini pintu terbuka atau tidak. Oke, ini terbuka. Maka kita pastikan bahwa ini bisa menutup dengan cara menaruh probe ini di pin pertama seperti ini, tak, dan ini harusnya sudah tertutup. Oke, tertutup ya teman-teman ya. Ini udah tertutup. Dan kita buka lagi, cek. Nah, kita buka lagi dan ini pun terbuka. Jadi kalau untuk membuka tinggal kita geser ke samping. Nih teman-teman, ini kan dua begini. Kita geser ke samping, maka ini membuka. Dan ketika ini kita tutup, nih tutup, kita kunci dia, celek, maka dia akan terkunci. Seperti itu teman-teman. Inilah cara mengukur MOSFET yang baik dan benar. Jadi buat teman-teman yang masih yang masih belum bisa mengukur MOSFET, begitulah cara mengukur MOSFET yang baik dan benar. Dan ini MOSFET yang masih bagus. Nih teman-teman. Nih. Ketika kita buka, celak. Nah, ketika kita buka, maka dia akan berjalan. Ketika kita tutup, maka dia akan tertutup. Tapi ini pun bisa juga ini bukan tipikal MOSFET juga mungkin. Karena kenapa? Saya belum melihat datanya, asal main comot aja. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah cara mengukur MOSFET yang baik dan benar. Dan alhamdulillah video pun sampai 9 menit. Jadi udah banyak iklannya. Jadi saya tutup videonya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga teman-teman bisa memahami. Dan satu lagi, nih teman-teman, kebenaran saya nggak ada di bengkel Baba Servis. Saya lagi main ke tempat teman saya, kerabat saya, yang nggak lama lagi membuka channel. Buat teman-teman siap-siap teman-teman subscribe saja. Siap-siap teman-teman subscribe channel Deden Servis, yang sama-sama menyajikan tutorial seputar perbaikan untuk pemula. Jadi apabila Anda masih pemula, amat sangat cocok untuk masuk ke channel Deden Servis. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.